Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Widianti dari 6 Jurnalis B. Saya akan menyampaikan tentang industri media. Industri media memang menjanjikan. Melalui media, masyarakat dari hal personal hingga kelembagaan mampu menyalurkan ekspresi, bahkan membangun citra mereka kepada khalayak, seperti televisi dan YouTube. Di antara televisi dan YouTube tentu saja memiliki peminatnya masing-masing. Banyak penyedia layanan streaming dan media sosial yang telah menyampaikan beberapa konten hiburan yang cukup digandrungi oleh kaum muda. Maka dari itu, saya telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber tentang televisi dan media. Langsung saja kita lihat videonya. Saya lebih memilih untuk menonton YouTube dibandingkan dengan televisi. Saya pribadi lebih memilih dan lebih suka nonton YouTube. Karena bagi saya, di televisi itu sangat banyak sekali konten-konten yang disensor, dan ada juga konten-konten yang harus disensor tapi tidak disensor. Tapi kalau di YouTube tuh kita bisa milih sendiri konten apa yang mau kita tonton, konten apa yang kita butuhkan, dan konten apa yang cocok untuk di usia kita. Nah, selain itu, YouTube itu juga tidak terlalu seperti televisi ya. Kalau televisi itu sangat gimana ya kalau dibilang. Kalau televisi itu mungkin kalau untuk yang anak-anak lebih pas di televisi, tapi kalau misalnya kayak mahasiswa-mahasiswi yang lebih banyak membutuhkan informasi tanpa sensor dan informasi-informasi yang mungkin tidak ada di televisi, itu lebih baik beralih ke YouTube, karena YouTube itu semuanya ada, mulai dari konten anak-anak, konten orang tua, dewasa, sampai untuk anak yang remaja juga ada. Nah, di YouTube sendiri kita bisa bebas memilih konten apa yang akan kita tonton. Seperti misalnya untuk konten anak-anak, dewasa, orang tua, itu tuh semua ada, tidak perlu menunggu jam tayang dibandingkan dengan televisi. Dan juga kita bisa memilih misalnya untuk adik kita, untuk hal-hal yang manfaatnya apa. Alasannya karena lebih menarik sih, karena interesting ya, karena YouTube lebih banyak kontennya, nggak dibatasin juga kontennya tuh seperti apa, jadi semua orang tuh bisa membuat kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi inovasi terbaru, kreativitas mereka tuh bisa langsung di-share gitu di YouTube. Jadi kita bisa lihat hasil orang-orang juga. Jadi kayak lebih menarik aja. Kalau misalnya di TV itu kan lebih tertentu, nggak yang kayak luas jangkauannya sih menurut aku ya. Karena kalau di YouTube tuh luas banget jangkauannya. Jadi kayak apa yang kita cari tuh pasti ada di YouTube. Semua ada di YouTube rata-rata. Jadi lebih efektif nonton YouTube sih kebanding TV. Karena emang ya kemajuan teknologi ini membuat kita kayak lebih harus belajar terus, dan harus introspeksi diri, melihat karya-karya orang lain juga, kreativitas orang lain seperti apa, agar termotivasi juga kita bakal bikin apa gitu, sesuatu yang baru, karya yang baru. Jadi ya banyak sih termotivasi, kayak misalnya kayak beauty vlogger, terus banyak influencer YouTube gitu. Mereka juga kayak lebih dominan ke YouTube sih, karena YouTube juga bisa ngasilin duit. Analisis saya dari ketiga narasumber tersebut, mereka lebih memilih YouTube daripada televisi, karena menurut mereka YouTube lebih mudah digunakan, dan mereka juga dapat memilih konten-konten yang mereka inginkan, dan mereka bisa mencarinya sesuai apa yang mereka inginkan. Dan juga YouTube dapat mempermudah mereka mencari sumber untuk pembelajaran mereka. Era digital untuk saat ini memang banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat, termasuk dalam hal menonton tayangan hiburan, baik film ataupun serial. Namun bukan berarti televisi tidak bisa bertahan dan tidak bisa menarik minat penonton. Televisi dapat menampilkan tayangan yang menarik dan aktual, dan serta menampilkan tayangan yang mengedukasi atau mendidik,
dan menampilkan konten-konten yang dapat dicerna oleh audiens.